keberhasilan program transmigrasi itu tidak dapat semata-mata dibebankan kepada departemen, dibebankan kepada pemerintah. Karena program transmigrasi itu program yang menyangkut upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Jadi dimensinya luas sekali. Oleh karena itu maka keikutsertaan dari masyarakat. Saya kira Pak Sartono juga setuju, keterampilan itu akhirnya hanya akan memiliki makna bila mana itu dilandasi oleh motivasi yang kuat. Sebab kalau tidak ada motivasi, biar ada ilmu, ada modal, ada apa, itu tidak banyak artinya. Dan memang barangkali Pak Basuki dengan Pak Aminuddin ini tadi ada menyinggung tentang pada awal-awal mereka. Pada tahun pertama, tahun kedua itu memang godaannya besar sekali Pak Sartono, karena masuk babat alas mertani gitu ya. Ketika curucuk kayu masih banyak di sana, lalu barangkali juga binatang, dan terutama yang dari daerah Jawa dan Bali itu godaan itu adalah suasana sepi yang mencengkam di daerah transmigrasi. Itu godaan yang sebenarnya besar sekali. Ya. Saya ingin kembali lagi Pak. Sesudah melampaui masa 2 tahun ini, hal apa yang membuat Bapak kerasan? Ini kan kata kerasan ini sukar diterjemahkan ya Pak ya. Ya, sukar diterjemahkan. Betah barangkali. Betah juga tidak terlalu tepat. Tapi kerasan akhirnya mengatakan ya kerasan. Ketika apa Pak? Ketika menghasilkan pertama atau ketika Bapak merasa bahwa keringat Bapak ternyata menghasilkan sesuatu, atau kapan itu Pak? Nah, begini Pak. Saya setelah di lokasi transmigrasi itu Pak, memang sebenarnya saya transmigrasi itu sudah tahu bahwa transmigrasi siswa Karsa Mandiri itu semuanya biaya sendiri Pak. Bahkan semuanya itu biaya dari saya sendiri. Saya masuk itu rumah pun tidak ada Pak. Saya bikin pondok gubuk saja Pak. Tetapi walaupun saya itu hanya tempat pondok Pak, bahwa dulunya saya itu tidak mempunyai tanah dan rumah, tapi itu saya menjadi kerasan bahwa saya itu akan mempunyai milik tanah sendiri gitu Pak. Saya ingin ulangi Pak, ini kata-katanya yang bagus sekali ya. Dari tidak punya tanah dan rumah, saya menjadi kerasan bahwa saya akan punya tanah sendiri begitu ya. Teruskan Pak. Nah, dan selanjutnya Pak, itu tanah tersebut Pak, karena dulunya itu hutan rimba. Setelah kita tebang dan kita bakar Pak, itu tanamannya itu Pak sangat menyenangkan Pak. Suburnya bukan main Pak tanaman itu Pak. Tanam bayam, sayur, jagung dan lain-lainnya itu Pak. Tanpa dipupuk itu Pak sudah senang begitu Pak. Jadi tanaman itu subur dan senang, yang melihat juga ikut senang begitu Pak. Sehingga sampai sekarang ini tetap begitu Pak, dalam kesenangan itu tidak makin kurang tapi semakin tambah gitu Pak. Keringat itu rasanya ada hasilnya gitu Pak ya, melihat hijau, melihat berbuah dan sebagainya. Pak Aminuddin gimana Pak? Kalau saya menjadi kerasan itu begini Pak. Saya itu karena di sana itu sudah bagus kelihatannya tanah tersebut yang dikasihkan oleh pemerintah, saya sudah olah dengan bagus dan kesuburannya lebih mantap daripada tempat yang kita berburu dulu begitu. Sedangkan di Sulawesi Tengah atau di daerah transmigrasi itu mencari batu itu sulit. Nah, jadi karena suburnya tanah tersebut itu, apa segala yang kita tanam, asalkan mau ditanam itu dia hidup begitu. Dan dia berhasil. Dan itu yang membuat kerasan iya, Pak ya. Dari itu kita membuat kerasan dan kita merasa mempunyai hak milik untuk masa depan anak kita begitu Pak. Untuk warisan kita nanti masa depan begitu. Ini sekali lagi Pak, saya kira ini kata kunci ya, kata kunci dari yang sangat tulus bahwa perasaan ingin memiliki. Dan ini acara Hikmah Fajar dengan tidak bermaksud. Saya katakan keimanan itu ya, Islam itu rasanya tidak
sama sekali tidak mengharuskan orang untuk tetap terpukau di tanahnya gitu ya. Adalah salah sekali kalau adalah keinginan untuk membuka daerah baru. Apakah demikian juga tertangkap oleh bapak-bapak? Iya. Ya, silakan Pak Aminuddin. Kalau dari kita itu masalah keimanan ya. Keimanan kita itu di daerah transmigrasi itu malah kita bagus Pak. Jadi bulan puasa pun kita itu tetap berpuasa juga. Ya, sholat Jumat juga tetap Bersama-sama. karena pemerintah sudah menyediakan yaitu bangunan masjid. Ya, bangunan-bangunan yaitu meskipun dari agama lain yaitu agama Hindu, bahwa yang dari Pulau Bali itu ada disediakan lokasi pura dan dikasih bantuan bangunan pura. Iya. Nah, dan gereja juga dikasih. Begitu pula kita kegotong royongan kamu permasalahan membangun, bagaimana ada kekurangan, mana yang berat kita saling bantu begitu Pak. Di situ. Ini yang membuat mereka kerasan Iya. Pak Maulani. Ya, menarik sekali Pak Basuki. Ya, terima kasih Pak. Itu masalah tentang keagamaan Pak. Itu di tempat saya tuh ada 3 agama Pak. Saya agama Islam dan Kristen dan Hindu dari Bali. Tetapi 3 umat ini Pak tidak pernah juga terjadi apa-apa karena Alhamdulillah Pak ya. kita sendiri itu selalu partisipasi gitu Pak. Jadi saling membantu dan saling menghormati. Sehingga mulai awal sampai sekarang nih Pak tidak pernah juga terjadi bentrokan antara agama ini dan ini. Dan semua itu kalau mempunyai misalnya seperti bulan puasa ini, sebagai umat Islam menjalankan puasa. Nah, sebagai umat yang lain itu juga saling menghargai. Dia tidak mau juga artinya seolah-olah itu menonjolkan makan-makan di tempat yang tidak sebenarnya gitu Pak. Jadi dia itu juga saling menghargai. Dia sendiri itu Pak kalau misalkan ada acara juga saling menghormati dan saling menghormati gitu Pak. Jadi selama 3-4 tahun ini Pak, 3 umat ini juga tidak pernah terjadi apa-apa, tetap satu menyatu begitu Pak. Alhamdulillah Pak ya. Dan barangkali itu lagi-lagi yang faktor hebat kerasan. Baik Pak, waktunya ini tidak terlalu. Tapi Pak Maulani, kita masih ada waktu beberapa saat lagi. Pak Maulani, apa yang bisa masyarakat bantu? Karena sekali lagi saya sangat berkeyakinan tidak mungkin hal ini dibebanilah hanya kepada Departemen Transmigrasi. Barangkali Bapak ada himbauan atau ada ingin yang disampaikan Pak pada kami pemirsa. Terima kasih Pak Sartono. Keberhasilan program transmigrasi itu tidak dapat semata-mata dibebankan kepada departemen, dibebankan kepada pemerintah. Karena program transmigrasi itu program yang menyangkut upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Jadi dimensinya luas sekali. Oleh karena itu maka keikutsertaan dari masyarakat itu sangat menentukan keberhasilan program transmigrasi. Harapan yang pertama itu adalah pengertian bahwa program transmigrasi adalah program yang memberikan harapan sebenarnya kepada masa depan. Dan pengertian ini harus dapat kita sebarkan sebagai harapan yang memang secara nyata bila mana ini ditekuni dengan keuletan itu akan memberikan buah yang memberikan kepuasan kepada bukan hanya para peserta, kita yang mendengar pun ikut bahagia. Iya, seperti yang kita pagi ini dengar. Terima kasih banyak Pak Maulani, terima kasih Pak Basuki, terima kasih Pak Aminuddin. Pemirsa, demikian tadi percakapan kita tentang transmigrasi dan percakapan langsung dengan orang-orang yang menjalaninya. Pemirsa, kita melihat bahwa kita tidak bisa mengatakan tanah air kita kaya. Karena kekayaan itu harus kita gali, harus kita cari, dan harus kita kembangkan. Dan mereka-mereka inilah pionir. Mereka-mereka inilah tidak berlebihan kalau kita katakan pahlawan. Ya. Pemirsa, percakapan kita pagi ini tentang kekayaan sebetulnya yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan menjadi tanggung jawab kita manusia untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. Insya Allah, dan semoga apa yang kita dengarkan di pagi hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Pemirsa yang terhormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.